Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi di Krimbusa, cerita-cerita teladan menjelang berbuka puasa. Nah, kali ini Bapak akan cerita sahabat Bilal. Bilal adalah sahabat Rasulullah yang selalu dengan setia mendampingi Rasulullah kemana saja beliau berdakwah. Bilal adalah seorang muadzin Rasulullah. Ya. Nah, di samping beliau seorang muadzin Rasulullah, Bilal ya adalah manusia yang sudah dijamin masuk surga tanpa hisab. Ya, lain dengan kita. Besok kalau di Yaumil Mahsyar kita harus melalui sebuah ujian dulu. Bagaimana kehidupan di dunia, sholat tidak, puasa tidak, dan lain sebagainya. Tapi Bilal adalah sahabat Rasulullah yang nanti di Yaumil Mahsyar dijamin masuk surga tanpa hisab. Apa anak sekalian yang menyebabkan beliau itu adalah masuk surga tanpa hisab? Kalian tahu. Di samping seorang muadzin, ya suaranya bagus, lantang, yang terkenal dengan nama Bilal, maka adalah salah satu yang menyebabkan Bilal besok itu masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, kalian harus tahu, yang pertama adalah suatu ketika, ya Rasulullah memanggil Bilal, "Hai Bilal, coba kalian ke sini, coba kamu ke sini, maaf. Aku mendengar suara terompamu di surga, wahai Bilal." Sekarang aku tanya, begitu kata Rasulullah, apa yang menyebabkan aku mendengar terompamu di surga padahal kamu belum meninggal? Kemudian Bilal dengan suara lembut mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tiap hari tidak pernah batal wudhu. Ya, tidak pernah batal wudhu. Setiap aku wudhu, selesai wudhu, aku sholat 2 rakaat. Selesai batal, aku wudhu lagi, sholat 2 rakaat. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya." Itulah amalan Bilal, di mana amalan ini dilakukan secara rutin terus-menerus sampai beliau meninggal. Oleh karena itu, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab adalah Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang pernah disiksa oleh tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Ya, kejam sekali, ditaruh di terik matahari. Ya, ketika itu Bilal sedang disiksa. Kenapa kok disiksa? Karena Bilal melafadzkan kalimat ahad, ahad, ahad. Anda tahu apa kata ahad? Yaitu yang sekarang adalah la ilaha illallah. Nah, itu ya. Kalau orang dulu, ya zaman dulu, zaman Rasulullah, mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh sembarangan. Nanti beliau akan dibunuh. Nah, sampai sekarang, kalau sekarang kita bebas, tapi kalau dulu melafadzkan kalimat la ilaha illallah, taruhannya adalah nyawa. Ya, Bilal disuruh menyebut Tuhan mereka. "Hei Bilal, coba kamu sebutkan, sembah aja Lata, Uzza, dan Manata." Tapi Bilal dengan pendirian teguh, dia tidak mau, hanya ahad, 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 yaitu Allah, Allah, dan Allah. Itulah sekalian cerita sedikit mengenai Bilal bin Rabah, di mana dia yang utama adalah satu, aktivitas ibadahnya yang dilakukan adalah tidak pernah batal wudhu. Nah, bagaimana dengan kita? Pak Yani dan kalian semua, ayo berusaha untuk selalu sering-sering wudhu. Nah, barangkali bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Bilal, sampai-sampai Rasulullah itu terheran-heran. Padahal Bilal belum meninggal. Ya, beliau belum meninggal, tapi dengan dibisik oleh malaikat Jibril. "Malaikat Jibril,
lihatlah Bilal, ya, terompahnya aja sudah berbunyi di surga. Terompahnya, jalannya itu sudah terdengar. Bayangkan, kita belum pernah lihat surga, tapi suaranya kakinya Bilal sudah sampai terdengar di surga oleh Rasulullah pada waktu itu. Masya Allah. Itulah sedikit cerita mengenai Bilal. Mudah-mudahan cerita ini bisa menambah wawasan kita. Ya, tidak hanya wudhu aja, kalian baca Quran tiap hari, ya, ngaji tiap hari. Siapa tahu kita nanti orang yang sering membaca Quran nanti akan dibukakan oleh Allah khusus pintu orang-orang yang sering baca Quran. Karena nanti di surga itu banyak pintu. Kita nanti lewat pintu yang mana? Kita nggak tahu. Mungkin kita nanti karena sering baca Al-Quran, maka nanti kita akan bisa lewat sering membaca Al-Quran, sering sholat malam, sering sholat tahajud, dan sering amal ibadah. Nah, anak sekalian, demikian cerita inspirasi buat kita. Semoga cerita ini bisa membangkitkan inspirasi kita dalam hal beribadah. Mudah-mudahan puasa Pak Yani, puasa kalian di rumah dan keluarga kalian oleh Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.